Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya ya. Transformasi data gitu ya. Yang pertama kita nyoba nih transformasi dasar. Oke, seperti biasa kita buka dulu. Kalau ini di server saya ya. bagus.unan.ac.id, portnya 1991.2 ini ya. /php/myadmin /index.php, atau hanya ini saja juga boleh, tanpa index.php juga boleh, nanti akan otomatis gitu ya. Oke, nama pengguna mahasiswa, kata sandinya juga mahasiswa. Oke, kita masuk. Oke, ini oke saja. Oke, kita nyoba bikin database baru ya, karena di sini ada database yang lama, kita bikin baru saja, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa nyoba bikin database baru, namanya bebas, tapi dengan syarat ada prefix mahasiswa underscore gitu ya. Nah, seperti ini. Mahasiswa di sini ada tanda persen ya, kita hapus, ganti underscore, pekan 5 gini ya. Kita klik buat. Oke. Database sudah terbuat, kita bikin tabel di sini. Contoh kita bikin tabel mahasiswa ya. Oke. Kita mahasiswa. Ada berapa field nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 field atau 4 kolom. Kita klik kirim. Nah, di sini ada nama yang pertama adalah name. Jenisnya kita bebas ya, misalkan kita integer. Di sini adalah primary. Kemudian kita klik kirim. Oke. Jadi artinya adalah atribut atau field atau kolom name dengan jenis integer, dia sebagai primary key gitu ya. Kemudian ada lagi nama ya, nama underscore mhs. Nama saya bikin varchar saja, panjangnya saya batasin 50. Oke ya. Kemudian alamat underscore mhs, kita buat teks saja. Kalau teks tidak perlu panjang ya, tidak perlu mendefinisikan batasan panjangnya berapa. Kemudian ada tanggal lahir, tgl lahir. Di sini saya kasih date saja. Nah, begitupun dengan date ini tanpa panjang. Oke, kalau sudah kita scroll ke bawah, simpan. Oke, silakan tunggu dulu prosesnya. Oke, kan selesai seperti ini. Oke, jadi tahap pertama ini transformasi datanya. Yang pertama kita bikin tabel dulu, entitas mahasiswa, kita transformasi ke tabel mahasiswa, dan sudah jadi seperti ini. Oke. Yang kedua kita buat relasi ya, tapi sebelumnya kita buat tabel dulu. Di sini ada atribut dosen dan jurusan ya. Oke, saya buat lagi di sini dengan cara klik new di sini. New di sini adalah untuk menambah tabel baru. Oke, namanya di sini dosen ya. Dia punya NIDN, jenisnya integer, indeksnya primary. Oke, kita klik kirim. Kemudian nama underscore dsn, namanya varchar, kita kasih 50 juga. Alamat dsn, kita bikin teks seperti tadi, tgl lahir underscore dsn, kita pilih date ya.
Setelah itu kita klik simpan. Oke, kita tambah lagi satu lagi tadi, jurusan. Oke, jurusan ya, jurusan, maaf, jurusan. Ini adalah kode jurusan. Kodenya integer saja ya, kita kasih primary juga. Nama jurusan varchar kita kasih 50 saja. Oke, setelah itu simpan. Oke, jika ada banyak isian yang lebih dari yang kita inginkan, kita misal ingin mengisi 2 field tapi di sini disediakan 4, kosongkan saja, tidak apa-apa. Tapi jika kurang, kita bisa klik di sini, tambah berapa kolom, klik kirim, nanti akan muncul satu atau beberapa field tambahan di bawah untuk diisikan nantinya. Oke, karena kita butuh 2, kita isi 2 saja, klik simpan. Oke, sudah jadi. Oke ya, tampilannya sudah jadi. Kemudian ada mata kuliah ya, mata kuliah, saya tambah lagi mata kuliah, mata kuliah. Ada berapa field di sini mata kuliah? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4. Pas ya. Kode MK. Ini integer, saya kasih berapa ya? Apakah yang tadi sudah saya kasih panjangnya? Kita cek dulu ya. Klik struktur di sini. NIDN. Oh, ada sudah 11. Oke. Jurusan. Klik struktur untuk melihat strukturnya. Oke, sudah. INT jenis tipe datanya, dalam kurungnya ini adalah panjangnya ya. Klik struktur lagi. Oke, udah. Oke, kode MK kita kasih 11 juga katakanlah ya. Ini primary juga. Oke. Kemudian ada nama SKS dan semester. Nama MK. Nama MK kita pilih varchar 50. SKS-nya integer. Panjangnya 1 ya, karena kebanyakan hanya 1 digit ya. Satu mata kuliah paling kan 2, 3, 4 SKS ya, atau 6 paling banyak untuk tugas akhir atau skripsi, biasanya seperti itu. Kita kasih 1 saja. Kemudian ada semester. Semester ini biasanya kan ganjil genap gitu ya, kita bikin enum saja, enum. Oke, kita edit di sini, klik edit di sini ya, klik misal genap atau ganjil dulu ya, ganjil genap. Nah, karena 2 ini nggak dipakai, kita hapus. Oke, jika ingin menambahkan, kita pilih saja ini berapa. Nah, ini akan berubah nih. Misal saya tambahkan 1, nanti akan muncul 1 di sini ya. Karena kita hanya butuh 2, yang lainnya kita hapus, klik kirim. Oke, setelah itu kita simpan. Oke, mata kuliah sudah juga. Oke, kita perhatikan di sini. Di tabel mata kuliah, selain ada kode mata kuliah, nama SKS dan semester, juga ada NIDN, ruang dan waktu ya kan. Ini menunjukkan field-field yang ada ketika direlasikan gitu ya.
gitu kan. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nantinya akan jadi seperti ini. Nah, saya akan menambahkan satu tabel lagi karena kalau nanti seperti ini, nanti datanya tidak akan normal. Oke, kita akan bahas normalisasi di pertemuan yang akan datang ya. Oke, kita lanjut ke sini saja. Kita bikin tabel mempelajari misalkan. Kita tambah di sini mempelajari. Oke, mempelajari. Kolom yang pertama adalah kode mata kuliah, NIM dan nilai. Kode MK. Ini saya kasih underscore saja. Panjangnya harus sama dengan tadi ya. Dan di sini saya akan bikin indeks. Oke, indeks kita closing saja, langsung kirim. Kenapa indeks? Karena ini adalah tabel relasional ya. Tabel yang dihasilkan dari relasional. Sedangkan primary key itu hanya ada di entitas gitu ya. Jadi kalau ada di relasi ini berarti dia adalah foreign key nantinya gitu. Oke. Kemudian ada apa lagi? NIM ya. NIM. Oke. NIM underscore. Ya, nah ini biar beda saja dengan nama field yang ada di tabel yang lain gitu ya. Ini juga kita bikin indeks, klik, kita kirim lagi. Ini penamanya biar otomatis saja, biar dari sistemnya ya. Dan selanjutnya adalah nilai, oke. Nilai. Karena nilai ini bisa desimal, kita bikin float ya. Atau desimal juga boleh. Saya biasa pakai float misalkan ya. Kalau float dia tanpa panjang. Oke. Setelah itu klik simpan. Sudah jadi. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya menghubungkan? Yang pertama kita coba yang ini saja ya. Bagaimana merelasikan tabel dosen dan tabel jurusan? Gimana nih caranya? Biar bisa saling terhubung gitu ya. Oke, kita akan coba. Tapi di sini nanti akan tidak normal ya. Kita coba yang normal saja, yang enak nantinya untuk belajar ya. Oke, ini saja deh ya. Oke, bagaimana merelasikan mahasiswa dengan mata kuliah gitu ya. Oke, yang pertama kita klik tabel mata kuliah atau kita pilih dulu ya. Query-nya select bintang from mahasiswa. Kita klik di sini. Struktur ya. Kita pakai tools yang ada di PHP admin ya. Kemudian relation view. Relation view kita klik. Nah, ini adalah form untuk menambahkan relasi. Oke ya. Kita misal mau menambahkan relasi, namanya bebas ya. Harusnya di mempelajari, maaf. Di mempelajari ini harusnya. Karena relasinya adalah mempelajari kan tadi. Iya. Oke. Struktur dan relation view. Yang direlasikan adalah name dan kode mata kuliah di tabel mahasiswa dan mata kuliah. Oke. Kita coba. Nilai. Tuh ini namanya bebas ya. Tuh nama S. Kemudian di sini on delete-nya saya restrict. Nah, di sini ada beberapa
isian ya, pilihan on delete ini artinya adalah ketika di tabel tujuan, tabel reference-nya dihapus, di sini gimana? Apakah datanya ikut hilang ataukah dibiarin aja atau ditolak gitu? Kalau cascade ini adalah ikut. Jadi ketika di tabel, misal ini kan kita ingin merelasikan ke mahasiswa ya. Sini adalah NIM ya, berarti kan yang berrelasi dengan mahasiswa kan NIM. Bus datanya kita biarkan, tabelnya adalah mahasiswa, kolomnya NIM, kolom kolom primary key. Jadi di sini foreign key, di sini primary key. Jadi ketika kolom reference atau kolom acuannya dihapus, maksudnya data di tabel acuannya dihapus, apakah data di tabel mempelajari juga dihapus? Nah, di sini kalau cascade maka iya akan dihapus. Ketika set null maka nilainya akan null. No action, ya biarkan aja. Sedangkan restrict ditolak. Itu. Saya coba cascade saja. Begitu juga update. Jika diupdate akan mengikuti juga. Oke. Oke, yang pertama ini. Kita tambahkan lagi karena ada dua kan? Dua tabel gitu kan? Oke. Nilai itu mata kuliah itu MK misalnya. Ini saya pilih cascade juga. Ini adalah kode MK. Di sini mata kuliah, di sini kode MK. Oke, setelah itu kita simpan. Kita cek apakah bisa. Mudah-mudahan bisa. Oke, bisa ya. Query SQL Anda berhasil dieksekusi. Nah, jadi dari inputan kita tadi di form ini akan menghasilkan query ini. Nah, query ini nanti akan kita pelajari selanjutnya ya. Jadi alter di sini adalah untuk mengupdate atau mengubah struktur dari tabel mempelajari. Kita tambahkan constraint atau batasan ya. Namanya adalah nilai itu mahasiswa tadi. Foreign key-nya adalah name ya kan? Name underscore maksud saya. Dia akan mereference ke tabel mahasiswa dengan field name ya kan? Nah, foreign key-nya name, dia akan mereference ke mahasiswa dengan field name. Mereference artinya mengacu atau menginduk gitu ya. Nah, ini adalah aksinya ketika delete ya cascade, update juga cascade. Nah, yang kedua ini alter. Nah, satu eksekusi ini dibatasi atau diakhiri dengan tanda titik koma ini ya. Kemudian yang kedua kan ada dua inputan di sini, maka akan ada dua alter. Alter tabel mempelajari, kita tambah add constraint nilai to MK. Foreign key-nya adalah kode MK underscore. Kemudian reference-nya adalah mata kuliah, tabel mata kuliah dan field kode MK. Nah, ini sudah terhubung. Gimana cara lihatnya ini? Nah, kita klik atau pilih database gitu ya. Klik sini. Kemudian kita lihat sini lainnya, kemudian designer. Kita klik di sini. Ketika ada tampilan seperti ini kita abaikan saja ya. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Ini menandakan dia sudah terrelasi. Ya, sudah terhubung. Nah, akan terhubung seperti ini. Gitu ya. Oke. Jadi tabel mempelajari ini akan didapatkan datanya dari kode MK, dari mata kuliah dengan reference-nya adalah kode MK dan data di mahasiswa dengan reference-nya adalah NIM. Gitu ya. Jadi tabel mempelajari ini akan menyimpan data nilai misalkan di sini. Jadi nilai mahasiswa X di mata kuliah A nilainya adalah sekian. Seperti itu cara bacanya. Oke, asik ya. Oke.
kita lanjut ke yang lainnya. Ini hampir sama seperti tadi ya, bersama seperti tadi, kita skip saja. Ini juga sama seperti tadi, ini juga sama seperti tadi. Nah, sekarang gimana kalau entitasnya lebih dari 2? Nah, sekarang kita coba ya. Mata kuliah, dosen, dan ruang. Mata kuliah, dosen, dan ruang. Ternyata ruang belum ada. Saya akan bikin dulu ya. Ruang. Ruang ada kode ruang, nama, dan kapasitas. Kode ruang. Kodenya ini aja. Indeksnya primary. Apa tadi kapasitasnya? Nama dulu. Nama ruang. Namanya saya kasih varchar 50. Kapasitas saya kasih 3 digit. 3 digit ini artinya gini ya, maksimalnya adalah 999 digitnya yang dipakai gitu ya, seperti ini. Nah, misalkan digitnya 1, berarti maksimal adalah 9, ya kan? Digitnya 1, maksimal adalah 9. Digit 2, maksimalnya adalah 99. Digit 3, maksimalnya adalah 999, dan seterusnya gitu ya. Karena 9 adalah angka maksimal gitu maksud saya ya. Jadi yang dihitung adalah digitnya. Ini artinya ketika kita menginputkan 100 gitu ya, satu ruangan 100 kapasitasnya bisa gitu, karena ini adalah 3 digit gitu ya. Oke, kita klik simpan. Oke, kan jadi. Oke, kita lihat di sini. Nah, nanti tabelnya seperti ini ya. Saya ingin membuat satu tabel lagi nih, sepertinya. Oh, bukan ya, bukan. Karena di sini sudah ada tabel pengajaran, ternyata namanya di sini. Sedangkan di sini mengajar. Oke. Saya akan bikin lagi tabel mengajar ya. Relasinya tadi kan mengajar. Untuk pengajaran deh. Pengajaran. Ada berapa ini? Kode MK underscore. Ini 11, ini adalah indeks. Jadi tergantung toolsnya nanti ya. Kalau misal pakai SQL Workbench mungkin ada foreign key gitu. Jadi kalau ada foreign key, pilih foreign key. Karena di PHP management nggak ada, maka kasih indeks saja. Oke. Apalagi NIDN underscore. Ini 11 juga. Ini indeks juga. Karena dia akan mereference ke tabel dosen kan, NIDN. Kode ruang, nah, kode ruang underscore. Kode ruang. Oke. Ini indeks juga karena dia akan mengacu atau menginduk ke tabel ruang gitu kan. Kemudian di sini ada waktunya. Waktu. Kasih date time ada nggak ya? Sepertinya ada deh. Ada date time. Oke. Date time artinya tanggal beserta jam sampai dengan detik, ini artinya gitu ya. Panjangnya tidak usah diisi, kita kosongkan. Oke, kita klik saja simpan. Oke. Di sini ada 3 tabel yang akan direlasikan gitu ya. Nah, kita coba seperti tadi. Namanya bebas ya, misalnya ini pengajaran tuh misal apa. Saya lihat di sini saja.
kode MK, misalkan MK. Ini kita cascade saja. Ini kita pilih tabel acuannya adalah mata kuliah, benar. Kolomnya kode MK. Tambah lagi pengajaran ke mana lagi? NIDN, berarti ke dosen ya. Ini saya ganti dulu NIDN. Ini cascade juga dosen, oke. Di sini NIDN, oke ya. Tambahkan lagi sekali lagi apa di sini? Kode ruang, oke. Kode ruang berarti ke tabel ruang, gitu kan? Acuannya tabel ruang, oke. Di sini kode ruang. Oke, sudah. Kita klik simpan. Oke. Di sini akan ada 3 alter. Alter pertama, alter kedua, alter ketiga. Oke. Oke. Jika ingin melihat hasil referensi, hasil relasionalnya, kita klik database-nya, kita cari designer, kliennya di sini designer. Kita klik abaikan saja, oke. Tadi adalah ruang, mata kuliah, dan dosen gitu ya. Atau apa tadi? Oh gini nih, gini ya. Mata kuliah, jadwal pengajaran, ini dosen dan ruang, dosen dan ruang. Jurusan ini belum dipakai ya, belum dipakai. Jurusan, oke. Kita lihat ini saling berelasi, sudah saling terhubung nih. Oke. Jurusan ini harusnya di mana sih? Coba kita lihat jurusan. Kenapa tidak ada di di sini? Oh, dosen mengepalai gitu ya. Dosen mengepalai. Saya mau bikin lagi. Saya di tab baru saja. Oke, mengepalai. Mengepalai. Di sini adalah NIDN dan kode jurusan. NIDN underscore INT. Ini bebas sebenarnya, nggak harus underscore. Yang penting tidak ada spasi gitu ya. Mirip seperti penamaan variabel di struktur data gitu ya. Kita pilih indeks, kirim, kemudian ada lagi kode jurusan plus juga ini indeks juga nih. Oke. Ini underscore misalkan. Oke, kita klik simpan. Nah, kita ingin merelasikan juga ke mengepalai tuh dosen, gitu kan? Ini cascade saja. Kolomnya NIDN, ini adalah dosen. Tambahkan ini jurusan, berarti ke jurusan. Penamaannya bebas ya. Ini kita pilih cascade. Ini berarti jurusan. Oke. Biar terrelasi semua. Oke, kita simpan. Oke, berhasil. Ini kita refresh saja. Maka akan terrelasi semua tabel yang sudah kita bikin tadi. Nah, ini jangan bingung ya. Oh, ini garisnya banyak sekali gitu. Nah, ini harus dibiasakan seperti ini. Gitu ya. Ini bisa di drag and drop kok. Jadi tenang saja, tidak perlu khawatir bingungnya. Dan juga warnanya ini akan berbeda. Warnanya akan berbeda, jadi tidak perlu khawatir. Nah, akan tampil seperti ini relasinya. Seperti itu, mudah sekali kan? Mudah sekali. Mudah sekali, sangat mudah. Identitas sudah. Redundant ini juga sebenarnya sudah ya. Seperti tadi ini. Kita langsung praktikkan gitu.
siswa ini berrelasi ke sini dan sini. Dosen juga bisa mengajar, mana mengajar ya? Nah, di sini mata kuliah ini, dosen bisa mengajari mata kuliah misalnya. Itu. Baik, mata kuliah saya edit ya, atau saya tambahkan. Nah, saya tambah satu kolom setelah semester nih. Pengampu misalnya. Pengampu di sini tipenya integer 11, dia adalah index. Karena dia bersifat sebagai foreign key. Gitu ya. Dan kita akan merelasikannya. Struktur dan relation view kita tambahkan di sini. Apa tadi? Pengampu ya, pengampu. Oke. MK itu pengampu. Oke. Ini cascade. Pengampu adalah dosen. Oke. Kita klik simpan. Oke, berhasil. Kita refresh lagi di sini. Nah, maka dosen ini selain mengapalai, dia akan mengajar juga. Nah, ini lihat. Mengapalai ya. Oke. Dosen akan mengampu mata kuliah dan mengapalai jurusan. Nah, gitu ya. Gini. Selain itu dia juga mengajar ya. Mengajar, oke. Ya. Oke ya, mantap nih. Nah, ini belum seberapa ini ya. Belum seberapa nih. Saya akan tunjukkan contoh project saya yang lumayan agak membingungkan mungkin ya untuk teman-teman sekalian, tapi gak apa-apa, kita coba aja. Coba lihat gitu ya. Kita coba di ini deh, RSUD Brebes. Saya pernah membuat aplikasi di sana. Sederhana saja tapi ya. Saya lihat designer. Nah, ini silakan dilihat nih. Nah, saya akan kecilkan ini. Nah, ini akan makin rumit di sini nanti. Semuanya berrelasi ini. Ya, silakan dinikmati ini ya, teman-teman. Ini hanya sekedar apa namanya? Info saja. Oke ya, mantap ini. Silakan ini. Kalau mau pelajari boleh. Oke. Baik, kesini lagi tadi. Dan aturan-aturan tadi di entity rules ini harus diikutin ya. Seperti tadi, primary key tidak boleh null. Kita cek di sini. Misalkan tabel mata kuliah. Klik struktur. Ketika kita menjadikan dia sebagai primary key, dia akan otomatis tidak boleh null. Kosong ini adalah null ya, kalau bahasa Inggris. Nullnya adalah tidak. Artinya tidak boleh kosong, harus diisi. Ketika kosong dia akan menampilkan nilai error gitu. Oke, jadi yang kedua, reference harus menuju maksud saya field atau kolom foreign key harus menunjuk ke reference yang valid. Jadi tidak bisa asal. Misalkan desain ini, oke, saya tambahkan data satu ya, misal tahun 23 4 5 6, misalkan nama dosennya Budiar sih misalnya, asal saja nih, alamatnya Purwodadi misal, tanggal lahirnya kita berapa ya, tahun berapa teman-teman, 1988 misalkan ya.
bebas aja sini. Misal ini kita tambahkan 2 ya, 2, 2, 3, 4, 5, 7. Ini Siswanto Solo misalkan, jauh sekali ya Solo ya. Kita asal aja nih, misalkan tanggal lahirnya 18/1984 misalkan. Kirim. Maka akan ada 2 data di sini ya. Nah, ketika kita ingin mengepalai, misal kita ingin nambah ya jurusan deh, jurusan kita tambah juga biar enak. Jurusan 01 ilmu komputer, 02 farmasi misalkan ini dulu deh, dua ini dulu. Oke, kita ingin menambahkan data, mengepalai, tambahkan data. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini adalah harus mereference ke tabel reference yang valid, datanya ada dan valid. Contohnya ini kan NIDN, dia menuju ke tabel dosen kan, karena ada 2 harus ada 2. Nah, ini harus milih salah satu, tidak boleh isinya 0, tidak boleh kosong gini, tidak boleh, tidak bisa. Ini juga seperti itu, sama. Ketika kita kosongkan akan error. Kita coba ya, klik, nah akan error, incorrect integer value petik-petik, ini artinya kosong ya, for column NIDN. Nah, ini nggak boleh, harus ada isinya, harus milih. Ini juga kita nggak bisa ngetik ya, kita juga nggak bisa ngetik selain yang ada di situ, harus milih reference yang ada. Oke, misalnya ini dia reference ke data 1, dosen dengan NIDN ini mengepalai jurusan pertama. Kita klik kirim, oke. Kita cek di sini. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, gimana cara kita ingin menampilkan data utuhnya gitu ya, gampangnya data utuhnya kita pakai aljabar relasional join seperti pada materi yang sebelumnya gitu ya. Select bintang from mengepalai, join ya, join apa saja jadi NIDN dosen on ya kan, karena di sini foreign ini adalah NIDN ya, NIDN ini sama dengan NIDN. Untuk amannya kita tuliskan di sini nama tabelnya dulu, mengepalai.nidn ya kan, dosen.nidn. Kemudian join lagi karena ada 2 ya, join apa ini, jurusan ya, jurusan on mengepalai dot kode jurusan sama dengan jurusan dot kode jurusan. Coba kita kirim di sini. Akan tampil semua gitu ya. Jadi data yang ada di tabel mengepalai ini tadinya kan 2 field ini ya, 2 field NIDN dan kode jurusan. Nah, di sini juga tampil field-field yang ada di tabel dosen dan tabel jurusan. NIDN-nya ini sama pasti, kemudian nama DSN-nya Budiarsi, alamatnya Purwodadi, tanggal lahirnya ini, kode jurusannya ini 1 sama dengan ini pasti, nama jurusannya adalah ilmu komputer. Nah, ini kan ada double nih, NIDN di sini, NIDN di sini, kode jurusan di sini, kode jurusan di sini. Kita ingin menghilangkan ini deh. Caranya jangan bintang di sini, jangan bintang. Yang bintang hanya mengepalai ya, mengepalai dot bintang, artinya menampilkan semua field yang ada di tabel mengepalai. Kemudian kita pilih dosen dot nama dosen,
dosen dot alamat, dosen dot tanggal lahir. Oke, dosen sudah. Jurusan dot nama jurusan. Gitu ya. Kita pilih yang mana yang ingin kita tampilkan. Kemudian kita klik kirim. Nah, maka akan seperti ini. NIDN di tabel NIDN tidak akan muncul. Kode jurusan di tabel jurusan juga tidak akan muncul. Cukup sekali ditampilkan di sini. Gitu. Oke ya, bisa dipahami di sini. Oke. Nanti teman-teman saya harap mempraktikkan ini dan nanti akan saya nilai ya. Bisa menambahkan database baru, bebas namanya, dengan catatan seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Oke. Nah, sekian dari saya ya, contoh dari praktik apa ini materi kita hari ini, transformasi data. Oke, sekian dari saya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.